Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep bolu pandan ketan hitam kukus yang super lembut dan enak banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk simak videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Oke, pertama-tama di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 6 butir telur ayam, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh SP atau bisa diganti pakai ovalet atau TBM. Lalu ini akan saya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya itu mengembang putih kental dan berjejak, atau kira-kira ini di mixer kurang lebih selama 7 menit ya teman-teman. Nah, kalau adonannya udah mengembang putih kental dan berjejak seperti ini langsung saja dibagi dua bagian. Nah, untuk bagian yang pertama itu ini akan saya tambahkan 100 gram tepung terigu. Di sini saya menambahkannya sambil diayak ya teman-teman. Tujuannya ini supaya nanti adonan tidak bergerandul atau menggumpal. Nah, lanjut ini saya tambahkan 25 gram tepung maizena, ini juga akan saya ayak. Kemudian ini akan saya ratakan menggunakan spatula. Ini saya aduk-aduk dulu dia sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya akan saya tambahkan 30 gram susu kental manis, pasta pandan secukupnya. Kemudian ini lanjut kita aduk-aduk kembali sampai bahan-bahannya tercampur dengan rata. Nah, ini dia setelah campur. Selanjutnya akan saya tambahkan 100 ml minyak goreng. Nah, ini juga akan kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan rata. Pastikan tidak ada lagi endapan minyak di bagian bawah ya teman-teman, karena nanti dapat menyebabkan si bolunya jadi bantet. Nah, ini dia sudah tercampur dengan rata. Ini lanjut kita sisihkan dulu. Nah, untuk yang kedua ini, yang tadi tuh saya tambahkan 125 gram tepung ketan hitam. Ini juga saya menambahkannya sambil diayak. 2 sendok teh coklat bubuk, ini juga kita menambahkannya sambil diayak ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar supaya tepungnya tidak berhamburan. Setelah itu ini akan saya mixer sampai tercampur rata aja ya teman-teman. Di mixernya sebentar aja, kira-kira sampai tercampur saja. Jika sudah tercampur rata, ini kita matikan dulu mixernya. Ini akan saya rapikan dulu adonannya menggunakan spatula seperti ini sambil diaduk-aduk untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Oke, jika sudah tercampur rata, selanjutnya akan saya tambahkan 30 gram susu kental manis, 100 ml minyak goreng. Dan ini kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur dengan rata. Dan pastikan ya tidak ada endapan minyak di bagian bawah adonan supaya nanti bolunya kita tidak bantet. Oke, jika sudah tercampur rata seperti ini saya sisihkan dulu. Di sini saya sudah siapkan loyang. Kemudian ini akan saya olesi seluruh permukaannya menggunakan Carlo. Carlo itu adalah campuran 1 sendok makan tepung terigu, margarin, dan minyak. Jadi masing-masing 1 sendok makan diaduk rata lalu kita olesi ke seluruh permukaan loyangnya. Jika sudah, ini akan saya tuang adonan ke dalam loyang. Jadi ini kita tuangnya 1 sendok terus diselang-seling, jadi yang pandan dulu baru yang coklat, jadi gitu aja terus sampai semua adonannya habis.
Oke lanjut, ini akan saya aduk-aduk menggunakan tusuk sate supaya tidak ada lagi gas yang terperangkap di dalam adonan. Jika sudah, ini akan saya hentak-hentakkan sebentar, lalu akan saya kukus. Saya masukkan dalam panci kukusan yang sebelumnya airnya sudah saya panaskan hingga mendidih. Oke, ini akan saya masukkan, ini akan saya kukus kurang lebih selama 30 menit atau sampai matang menggunakan api sedang. Nah, setelah dikukus kurang lebih selama 30 menit, ini dia bolu pandan kukusnya. Ini sudah matang. Selanjutnya ini akan saya angkat, saya keluarkan dari dalam kukusannya. Jangan lupa matikan kompornya ya. Nah, selagi masih panas, ini akan saya keluarkan dari dalam loyangnya. Itu udah saya hentak-hentakkan. Lalu akan saya balik. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini dia bagian bawahnya, cantik banget kan teman-teman. Ini dia sudah saya balik. Lanjut, ini akan saya potong. Untuk potongannya ini dapat disesuaikan dengan selera aja ya. Bagaimana teman-teman, udah lihat kan cara bikinnya mudah banget bukan? Ini akan saya angkat satu, teman-teman bisa lihat ini bagian dalamnya bagus banget, pori-porinya merata, teksturnya lembut, moist banget. Yang pasti cara bikinnya mudah tapi rasanya super duper enak, lembut banget, wangi juga. Aduh, ini akan saya cobain dulu. Dijamin enak banget. Teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye bye.